Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wildan Muhammad Zian dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 11970030042. Di video kali ini saya sedang melaksanakan ujian akhir semester mengenai mata kuliah Fisika Komputasi Lanjut, di mana dalam tugas ujian akhir semester ini itu ditugaskan untuk mereview atau membuat algoritma dari sebuah metode komputasi dari paper. Nah, untuk paper yang saya gunakan itu adalah paper berjudul Simulasi Monte Carlo untuk menentukan dosis sinar X 6 MV pada ketakhomogenan medium jaringan tubuh. Jadi tentunya pada video kali ini saya banyaknya akan menjelaskan mengenai Monte Carlo. Lanjut, sebagaimana kita ketahui, Monte Carlo adalah teknik atau metode numerik yang didasarkan pada sampling bilangan random untuk mensimulasikan proses stokastik. Nah, metode ini banyak digunakan misalnya sebagai simulasi atau prediksi karena tingkat keakuratannya yang tinggi, jadi mendekati dengan pengukuran sebenarnya. Salah satu software simulasi pada bidang radioterapi khususnya yang menggunakan metode Monte Carlo ini adalah EGS NRC. Yang lain juga ada, misalnya Luka itu juga menggunakan metode Monte Carlo. Nah, pada paper ini digunakan softwarenya yaitu EGS NRC yang menggunakan metode komputasi Monte Carlo. Nah, penggunaan radiasi sendiri sebagai metode pengobatan itu banyak digunakan dan sangat berkembang pesat. Jadi tentunya perbaikan-perbaikan atau pembaharuan agar pengobatan itu semakin efektif, lalu distribusinya, dosisnya tepat, itu sedang banyak dikembangkan dan diperbaharui oleh peneliti-peneliti. Nah, karena tadi pengobatannya itu kepada manusia, ke tubuh manusia, misalnya untuk kanker dan sebagainya. Nah, tubuh manusia itu terdiri dari berbagai macam bagian, jadi dia tidak homogen. Tubuh manusia itu terdiri dari jaringan lunak, misalnya ada otot, ada pembuluh darah, dan ada bagian kerasnya misalnya tulang, dan ada organ-organ tubuh, paru-paru, lalu ada jantung, serviks, dan sebagainya. Nah, organ-organ tadi itu memiliki radio sensitivity yang berbeda. Nah, ini menyebabkan distribusi dosis yang digunakan itu harus diperhatikan agar pada target, misalnya pada kanker, itu tepat dan efek negatifnya dapat dikurangi pada bagian-bagian yang tidak seharusnya terkena dosis radiasi. Karena bisa kita ketahui radiasi itu memiliki efek buruk jika terpapar terlalu banyak. Maka distribusi dosis iradiasi yang merata sangatlah penting dan perlu diperhatikan agar efektivitasnya tinggi, lalu efek buruknya dapat dikurangi, seperti itu. Lalu untuk pada paper ini, metode penelitiannya di sini ada flowchart, di mana metode penelitian ini dimulai dengan memodelkan LINAC. LINAC ini adalah linear accelerator yang biasa digunakan untuk mengiradiasi tubuh manusia untuk misalnya kanker atau tumor. Nah, untuk geometri LINAC sendiri ini didapatkan dari
data SL series Linux fisik manual. Jadi mengikuti yang ada di sini untuk geometri Linux-nya. Manual ini itu diberikan oleh Elekta Oncology System. Nah, untuk data-data lain yang tidak ada pada yang diberikan oleh Elekta Oncology System itu diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu setelah kita memodelkan geometri Linux sudah lengkap, misalnya ada target, ada kolimator, dan sebagainya, ada JAWS seperti itu. Lalu kita bisa set variabel parameternya. Nah, parameternya ini yang terpenting itu adalah luas lapangan, terus ada SSD, lalu ada electron cut off dan photon cut off, dan partikel yang digunakan itu apa. Nah, di sini luas lapangannya itu 10 kali 10 cm dan SSD-nya 100 cm. Lalu batas cut off-nya untuk elektron, energi elektron itu 0,521 mega elektron volt. Untuk foton itu 0,01 mega elektron volt. Nah, setelah parameter-parameter tadi ditentukan dan dimasukkan ke program BIM NRC. Oh ya, jadi EGS NRC itu memiliki beberapa program di dalamnya. Yaitu ada BIM NRC itu untuk memodelkan geometrinya, dan kita bisa melihat transportasi partikelnya itu menggunakan BIM NRC. Nah, untuk menghitung dosis itu ada DOS XYZ NRC. Pada BIM NRC ini disimulasikan untuk transportasi partikelnya pada linear accelerator. Ini nanti dijelaskan pada bagian B. Lalu hasil dari simulasi tadi itu dihimpun atau disimpan dalam fase space file. Ini sebagai outputnya. Nah, nanti output ini digunakan untuk menghitung dosis yang diterima atau diserap oleh Phantom. Nanti digunakan program DOS XYZ NRC. Untuk selanjutnya, sebelum kita menghitung dosis yang diserap, itu kita memodelkan Phantom tubuh manusia. Oh ya, sebelumnya kita ini dulu membandingkan atau commissioning hasil simulasi tadi ya, yang menggunakan BIM NRC itu dengan pengukuran asli. Nah, pengukuran ini dilakukan oleh Batan pada instalasi radiologi Linux Elekta RSUP Dr. Sarjito di Yogyakarta, dengan lapangan radiasinya 10 kali 10 cm dan SSD 100 cm dengan Phantom terbuat dari air. Nah, nanti ini akan dibandingkan apakah akurat sama atau enggak. Setelah itu kita bisa memodelkan Phantom tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini kita modelkan sebagai volume 3 dimensi dengan ukuran 40 kali 40 kali 40 cm. Nah, ini Phantom itu tubuh manusia gitu. Contohnya itu dibuat dua, homogen dan non homogen. Kalau homogen ini itu hanya jaringan lunak saja. Kalau non homogen itu disisipkan tulang dan paru-paru setebal 10 cm dan jaringan lunak dengan variasi ketebalan 5 sampai 14 cm. Setelah Phantom ini dimodelkan, itu kita bisa memasukkan data fase space file tadi untuk dilakukan simulasi kembali iradiasi yang dilakukan oleh Linux ke Phantom. Nah, nanti dihitung dosis yang diserap oleh Phantom tadi.
Lalu outputnya nanti berupa sebuah data PDD atau percentage depth dose. Nah, itu adalah presentasi dosis dalam ketebalan tertentu. Ini outputnya. Nah, nanti data-data tersebut dianalisa dan dihitung. Kita lanjut. Ini untuk bagian B yang tadi, untuk metode Monte Carlo pada EGS NRC. Untuk yang pertama, variabel-variabel tadi seperti luas lapangan, SSD, bentuk geometri, energinya, jumlah partikel, itu disimpan dalam stack atau bisa kita sebut sebagai wadah. Nah, nanti disimpan dalam wadah. Kemudian step selanjutnya yaitu program akan mengambil variabel energi, posisi, arah, dan geometri partikel dari wadah tadi di bagian paling atas. Jadi di wadah itu seperti ada list, nanti yang paling atas diambil. Nah, di sini kita bisa lihat apakah stacknya kosong atau wadahnya kosong atau ada isinya. Isinya apa tadi? Ada variabel. Kalau misalnya stacknya kosong, dia tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Jadi pastikan variabel-variabel tadi terdapat dalam wadah. Jika tidak, kalau dia nggak kosong, bisa lanjut ambil energi. Kalau dia kosong, tunggu sampai variabel tadi masuk ke wadah atau stack. Selanjutnya ada batasan energinya. Di sini energi, kalau dia energinya lebih kecil dari cutoff atau batasan tadi yang ditentukan, yaitu untuk elektron itu 0,521 mega elektron volt, dan untuk foton itu 0,01 mega elektron volt. Nah, jika dia lebih kecil, misalnya untuk elektron dia cuma 0,4, maka dia harus diulangi dari awal dengan energi 0,521 atau lebih besar dari cutoff-nya. Nah, jika dia tidak lebih kecil atau lebih besar gitu energinya, maka step selanjutnya adalah partikel bergerak sesuai step. Nah, di sini ada step itu kayak randomnya ya. Yang pertama step pertama itu dia akan bergerak atau bertransportasi dengan jarak tertentu. Nah, jaraknya ini random dihitung dengan rumus ini. Rumus tersebut ini adalah untuk menentukan bilangan random atau jarak random dari partikel yang tadi. Jadi antara partikel satu dan partikel lainnya itu random, berbeda. Ini rumusnya dengan rumus X sama dengan atau jarak atau posisi, X itu posisi, sama dengan min 1 per cross section dan bilangan random 0 sampai 1. Nah, setelah tadi satu step atau transport pertama dilewati, itu bisa kita lanjut ke step berikutnya. Oh ya, nanti program akan mengidentifikasi apakah partikelnya masih berada dalam volume atau enggak. Kalau dia masih berada dalam volume, kalau di simulasi itu namanya voxel atau ruangan lah misalnya. Nah, jika partikelnya masih berada dalam ruangan, itu bisa kita lanjut dengan menentukan tipe interaksinya. Kalau tidak, dia diulang ke awal lagi. Nah, setelah satu step ditempuh, dilakukan pemilihan tipe interaksinya. Apakah dia interaksinya fotolistrik,
efek Compton, produksi pasangan, atau hamburan Rayleigh. Nah, tipe-tipe ini yang tadi itu ditentukan menggunakan rumus ini. Jadi tipe interaksinya I-nya dalam bilangan bulat, N adalah total interaksi, dan bilangan bulat yang tadi N-nya 1, 2, 3, 4 itu menggambarkan tipe-tipenya. Jadi untuk 1 itu efek fotolistrik, 2 itu untuk efek Compton, 3 itu untuk produksi pasangan, dan 4 itu untuk hamburan Rayleigh. Nah, rumus ini atau nanti partikel yang tadi itu ditentukan tipe interaksinya. Nah, tipe interaksinya ini juga random. Nah, maka selanjutnya itu dibangkitkan bilangan random untuk menentukan tipe interaksi. Dari rumus ini bilangannya tadi yang N-nya itu ditentukan dengan random dengan rumus ini, dengan F atau tipe, I-nya tadi itu bilangan bulat, misalnya 1 sampai 4, minus 1 lebih kecil atau lebih kecil dari lebih besar dari energi bilangan random 0 sampai 1, dan jika lebih besar ini Fi. Nah, setelah ditentukan tipe interaksinya, dilanjutkan dengan menentukan sudut. Nah, setelah tipe interaksi yang dipilih, selanjutnya adalah pemilihan sudut partikel dan energi baru yang dimiliki oleh partikel tersebut. Partikel foton ya tadi ya. Pemilihan sudut ini juga random menggunakan Monte Carlo yang tadi ya. Yang probabilitasnya dipengaruhi energi awal foton dan medium yang dilalui. Sebagai hasil dari tiap interaksi bisa tercipta sebuah partikel baru. Nah, ketika partikel baru tercipta, maka posisi, arah, dan energi partikel yang tercipta ditambahkan ke dalam stak tadi, ke dalam wadah. Jadi kalau dia sudah satu step dan tipe interaksinya sudah diketahui, maka dia akan membentuk partikel baru dengan arah dan posisi yang random kembali, lalu dikumpulkan ke dalam stak dan kembali ke awal lagi. Ini akan berputar sampai dia stepnya habis dan sampai ke ujungnya yang tadi. Stepnya misalnya ada 1000, berarti dia berulang sampai 1000 kali dan random. Nah, hasil dari parameter yang tercipta yang dikumpulkan pada stak tadi itu berupa fase space file, berupa output. Nah, output ini nanti akan digunakan di DOS XYZ NRC, program berikutnya untuk menentukan distribusi dosis dan persentase dosisnya pada phantom atau replika tubuh manusia. Nah, setelah masuk ke dalam DOS XYZ NRC, itu nanti outputnya dia akan menghasilkan sebuah data dan bisa dibuat sebuah grafik. Ini grafik yang dihasilkan oleh DOS XYZ NRC, dan tadi ya untuk perbandingan antara hasil simulasi dengan pengukuran yang asli pada Linak Elektra Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Ini yang perbandingan yang ini. Bisa dilihat ini untuk grafiknya dia serupa
Untuk pengukuran pada phantom air yang dilakukan oleh Batan, ini untuk yang biru ya, yang biru itu pengukuran asli, dan untuk simulasi itu yang oranye atau merah. Untuk merah itu simulasi, bisa dilihat ini serupa, maka dapat kita ketahui tidak ada perbedaan yang berarti, hanya beberapa persen perbedaannya. Sampai dia kedalamannya 20 cm. Karena kita tadi buat itu 40 kali 40, dia sampai kedalaman 20 cm itu perbedaannya hanya sekitar 3%. Nah, untuk kedalaman lebih dari 20%, lebih dari 20 cm, itu perbedaannya mencapai 5%. Jadi kecil sekali ya presentasi perbedaannya. Jadi sesuai antara pengukuran asli dengan simulasi. Jadi Monte Carlo-nya cukup akurat metodenya. Lanjut, ini ada grafik selanjutnya. Ini ada simulasi pada phantom air dan simulasi pada phantom jaringan lunak. Nah, kan biasanya untuk simulasi itu digunakannya air ya, water biasanya kalau di software simulasi, tidak memakai contoh tubuh manusia yang seperti ini, yang homogen seperti ini. Jadi dia digunakannya air. Nah, untuk grafiknya ini bisa kita lihat dia sama ya, perbedaannya hanya sedikit nih, di sini saja. Ini untuk simulasi pada phantom air dan phantom jaringan lunak, dia sesuai, jadi bisa digunakan untuk modeling phantomnya. Untuk selanjutnya itu didapatkan data seperti ini. Untuk data kedalaman, ini height-nya, dosis relatifnya dalam persen, itu ada yang homogen dan non homogen. Homogen itu jaringan lunak, kalau di sini itu yang warna biru, dan non homogen itu yang ada disisipkan paru-paru atau tulang, di sini berwarna merah. Nah, di sini bisa kita lihat jika disisipkan tulang itu dosisnya dia mengalami perubahan. Dia berubahnya nggak hanya di jaringan lunak saja, jadi pada tulang juga dia dosisnya berubah. Maka dalam grafik ini bisa kita lihat dia sebelum, pada, dan setelah itu dia berubah dosisnya. Bisa kita lihat pada ini paru-paru dengan ketebalan 10 cm itu dia dosisnya naik ya. Bisa kita lihat yang merah ini dia dosisnya naik ketika ada tulang dengan ketebalan 10 cm. Nah, untuk correction faktornya itu rentangnya antara 1 sampai 1,27 dengan deviasinya seperti ini ya. Ini bisa kita lihat ada kenaikan untuk tulang. Lanjut untuk dosis PDD-nya, percentage depth dose-nya pada jaringan yang ada tulangnya. Nah, perbedaannya kalau yang ada tulangnya ini dia turun dosisnya. Nah, untuk dosisnya itu pada ketebalan 10 cm
itu penurunannya sebesar 1,2% sampai 10,3% untuk tulang. Nah, untuk yang paru-paru itu tadi lupa, itu 3,4 sampai 12,2%. Nah, jadi untuk distribusi pada tubuh manusia itu ada perubahan-perubahan sedikit ya, ketika ada organ atau bagian-bagian tubuh yang dilewati oleh foton yang dihasilkan oleh linak tadi. Nah, ini menjadi perhatian penting karena distribusinya mengalami koreksi, jadi nggak sesuai gitu. Ini mempengaruhi nanti keefektifan dari pengobatan iradiasi dan efek-efek negatif yang ditimbulkan pada jaringan-jaringan tubuh. Nah, untuk kesimpulannya, distribusi dosis pada phantom jaringan lunak sama dengan distribusi dosis pada phantom air. Bisa dilihat dari grafik yang ini. Dengan dosis maksimumnya Dmax di kedalaman 1,5 cm. Lalu perubahan dosis pada jaringan non-homogen terjadi sebelum, pada, dan setelah jaringan. Ini maksudnya phantom ya, yang tadi yang 40 kali 40 kali 40 cm3. Dia perubahan dosisnya itu terjadi sebelum, pada, dan setelah jaringan. Itu disebabkan oleh hamburan dari dosisnya. Lanjut, keberadaan paru-paru setebal 10 cm pada phantom non-homogen di kedalaman 5 cm sampai 14 cm menyebabkan penerimaan dosis mengalami peningkatan mulai dari 3,4% sampai 12,2%, dan untuk tulang dengan ketebalan yang sama menyebabkan dosis mengalami penurunan dari 1,2% sampai 10,3%. Tentang faktor koreksi untuk keberadaan paru-paru setebal 10 cm yaitu 1 sampai 1,27, dan untuk tulang dengan ketebalan yang sama dari 0,81 sampai 1,05. Nah, untuk tentang koreksinya atau ketidakakuratannya itu hanya diperbolehkan 5%. Itu direkomendasikan oleh American Association of Physicists in Medicine atau AAPM. Nah, di sini koreksinya kecil sekali, jadi masih bisa ditoleransi. Mungkin ini penjelasan saya mengenai metode Monte Carlo yang digunakan untuk menentukan dosis sinar X 6 MV pada ketak homogenan medium jaringan tubuh. Jadi tidak perlu kita melakukan percobaan langsung ke tubuh manusia atau makhluk hidup. Jadi kita bisa menggunakan software atau kita bisa menghitung menggunakan sebuah metode komputasi, yaitu metode Monte Carlo. Dan ini hasilnya hampir atau dia akurat dengan pengukuran langsung. Bisa dilihat dari tadi ya di grafik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada ujian akhir semester ini. Terima kasih, maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.